Istri sudah lama mengenali rencana jahatnya. Dia menelan obat dengan patuh di depan suaminya. Tapi setelah suaminya pergi, dia akan muntahkan semua obat yang baru saja ditelan. Kemudian dia melacak suaminya. Ketika suaminya mengira istri sudah pingsan dan terburu-buru mencari sahabat istri untuk bersenang-senang, wanita itu sudah berada di depan pintu kamar hotel. Saat ini dia dengan tenang merekam bukti menggunakan ponselnya. Mengingat kehidupan sebelumnya, wanita itu karena setiap hari disiksa oleh suaminya, mengalami trauma mental yang parah, menjadi gila yang selalu berhalusinasi. Suaminya dengan alasan dia sakit, mengirim wanita itu ke rumah sakit jiwa untuk dipenjara. Setelah wanita itu pulih dari jiwanya, segera menyadari bahwa suaminya sedang bermain-main. Do you mean kau pengecut ini? Kau tahu dengan jelas bahwa aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kau melakukan ini padaku? Aku ingin menceraikanmu. Kau harus menunggu keluar dari penjara hidup ini dulu, hahaha. Bergerak, berhenti. Siapa yang izinkan kamu membawanya ke sini? Wanita itu sebenarnya menganggap sahabat karibnya adalah tali keselamatan. Namun, ternyata sahabat karibnya telah bersama suaminya terlebih dahulu di punggungnya. Dan rencana itu juga merupakan tindakan kedua orang tersebut. Setelah suami itu selesai menyiksa wanita tersebut, dia kembali pulang dan merayakan ulang tahunnya bersama sahabat karibnya. Dia juga berencana untuk merebut perusahaan wanita tersebut lagi. Namun, sahabat karibnya tersebut masih belum puas. Dengan alasan dia sudah hamil, meminta suaminya untuk menghilangkan wanita itu. Tapi tidak diketahui bahwa wanita itu sudah kabur diam-diam ketika dokter tidak memperhatikan. Tapi langkah yang paling bodohnya wanita itu adalah pulang ke rumah. Dan akhirnya ditemukan oleh suaminya dan sahabat wanitanya. Hari ini adalah Valentine. Kamu bilang kenapa kamu pulang? Oh ya, jika kamu mati, semua barangmu adalah milikku. Kau seharusnya mau berkorban untuk kita sekali, kan? Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Kami telah menukar obatmu agar mentalmu terganggu. Sekarang kau adalah seorang gila. Orang gila pasti akan bunuh diri, kan? Bagus sekali. Tidak heran aku sangat mencintaimu. Hahaha. Kalian mau apa? Wanita itu mengira hidupnya telah berakhir. Namun, dia terkejut karena membuka mata lagi. Dan suaminya juga masuk ke dalam, membawa air dan obat duduk di samping tempat tidur. Sayang, saatnya minum obat. Obat apa ini? Kamu terakhir ini tidak sehat, selalu merasa pusing. Dokter memberikan obat. Kamu akan merasa lebih baik setelah minum obat. Hani, kamu benar-benar lembut dan perhatian padaku. Sejak awal, kamu adalah istriku. Jika tidak baik padamu, pada siapa lagi? Buruan minum obatnya. Baiklah. Jangan pergi ke rapat dewan direksi. Saya yang akan pergi menggantikanmu. Setelah suaminya pergi, wanita itu merasa mual. Dia juga menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Karena takdir memberi wanita kesempatan untuk membalas dendam. Dia pasti akan membuat pria brengsek dan Xiao San membayar harganya. Dia sudah tidur. Obatnya ditambahkan obat tidur. Dia pasti tidak akan bangun. Sungguh jahat, menyembunyikan orang di kamar tamu. Kalau dia tiba-tiba bangun bagaimana? Bukankah itu lebih mendebarkan? Begitu mendebarkan, dia bisa langsung gila. Bukankah lebih mudah? Kamu mau melepaskan? Tentu saja aku mau melepaskan. Kamulah harta karunku. Besok di rapat dewan direksi akan diumumkan bahwa aku menjadi direktur pelaksana sementara dan dia. Apa yang dilakukan kedua orang itu? Semua direkam oleh wanita di pintu. Dan video-video ini juga akan menjadi bukti untuk balas dendamnya. Hari berikutnya, suami mengadakan rapat dewan direksi. Dia berharap bisa merebut kekuasaan perusahaan. Semua orang membicarakannya. Dan wanita tersebut sudah 1 bulan tidak datang ke perusahaan. Siapa tahu ada sesuatu yang mencurigakan di belakang itu. Suami ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ia menunjukkan pernyataan kuasa yang ditandatangani langsung oleh wanita tersebut. Dan apa yang disebutnya perjanjian transfer saham. Selain itu, kapan saham akan saya pindahkan ke nama Anda? Apakah perjanjian ini dari lawyer Lisa? Perjanjian transfer saham ini dibuat 3 hari yang lalu. Tetapi menurut pengetahuan saya, Anda pingsan selama 3 hari, tidak sadar. Dan perjanjian ini tidak disahkan, jadi tidak memiliki efek hukum. Ini tidak sah. Zhou Yuan, 30% saham. Selera kamu memang besar. Perjanjian transfer saham sudah ditandatangani. Bagaimana bisa begitu? Kamu menyerang saya di sini adalah rapat dewan. Kamu hanya seorang sekretaris kecil. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Sahabat mencoba meminta pertolongan kepada suaminya, tapi suaminya justru membuangnya, langsung mengusirnya. Kemudian dia bersikap manis kepada wanita itu. Namun wanita itu tidak memanjakannya, bahkan langsung duduk di posisi ketua. Grup Sen hanya memiliki 1 CEO, yaitu saya, Sen Mo.
Orang lain tidak berhak. Tapi kamu punya gangguan bipolar. Dokter sudah bilang, kamu bisa kambuh kapan saja. Jadi pulanglah dan istirahatlah. Perusahaan ada saya. Zhou Yuan, kamu berani berselingkuh, apalagi dengan sahabat terbaikku. Sungguh tidak tahu malu. Para pemegang saham melihat suami terlibat skandal. Karena takut harga saham anjlok, mereka sangat marah. Paman kedua wanita itu berkolusi dengan suaminya, dengan sengaja mengatakan bahwa video itu dipalsukan, agar wanita itu tidak percaya pada kebenarannya. Wanita itu langsung melihat ada yang tidak beres dengan keduanya. Setelah membuat paman kedua itu terdiam, dia mengumumkan di depan umum bahwa dia akan bercerai dari suaminya, dan mencabut semua jabatannya. Oh, tahun ini adalah kerugian mobilku. Zhou Yuan, kau terlalu membesar-besarkan dirimu. Grup Sen ada atau tidak ada kau. Tidak ada bedanya sama sekali. Hanya aku yang adalah satu-satunya penguasa Grup Sen. Perempuan itu ingin pulang dengan mobil setelah meninggalkan perusahaan. Namun menemukan bahwa kursinya masih panas. Dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pasti seseorang telah merusak mobil itu. Setelah turun dari mobil, dia melihat sahabat dekatnya. Maka dia pun mendapat ide. Ibu. Momo. Video itu palsu. Aku tidak apa-apa dengan Om Yuan. Biasanya ada orang yang menjebak kita. Kamu harus percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Kita adalah teman terbaik. Hal seperti ini terjadi akan membuatku sulit. Aku tahu aku pasti akan menghubungi media agar mereka menarik video dan berita itu. Jangan marah pada Yuan Ge lagi. Orang yang paling dia cintai adalah kamu. Hanya untuk menjaga muka saja. Memberi penjelasan kepada Dewan Direksi. Saya sudah tidak marah lagi. Kalau begitu, saya antar kamu. Kalau begitu, terima kasih. Hei, ada urusan mendesak di perusahaan. Bagaimana kalau kamu langsung bawa mobilku pergi? Kita adalah teman terbaik. Milikku adalah milikmu. Limanman, barang-barangku juga harus dilihat apakah kamu masih hidup. Uang sudah ditransfer ke rekeningmu. Apakah semuanya sudah beres? Dia sudah pergi. Aku sudah memotong kabel rem. Suami dari Presiden Grup Sen, Senmo, Zhou Yuan, baru-baru ini terlibat dalam skandal perselingkuhan. Berita mendadak, Presiden Grup Sen, Senmo, mengalami kecelakaan mobil. Kondisi kehidupannya belum pasti. Saat ini sedang dirujuk ke rumah sakit pusat untuk perawatan. Buruan arahkan ke rumah sakit pusat. Hei, Pak Zhou, boleh tahu, bagaimana kondisi Miss Senmo sekarang? Saya tidak tahu. Saya sekarang mau menemui istri saya. Hei, Tuan Zhou, apakah berita tentang perselingkuhan Anda di internet itu benar? Tuan Zhou, Nona Senmo sedang dalam penyelamatan. Tuan Zhou. Kepala Gu, para wartawan sudah ada di sini. Jika Anda tertangkap kamera, itu akan sangat merepotkan. Sebenarnya ingin melakukan apa? Apakah hidup atau mati? Dokter, bagaimana dengan istri saya? Anda adalah keluarga pasien. Benar, saya mengalami cedera parah di perut. Sekarang sangat berbahaya. Perlu segera dioperasi. Hahaha. Kau masih hidup. Kau kenapa di sini, Gu Jingyao? Kau datang untuk melihat apakah musuh abadimu sudah mati? Maaf, kau pasti akan kecewa. Baiklah, selama kau tidak ada apa-apa. Kau bilang apa? Aku datang untuk melihat teman. Oh. Liftnya bermasalah. Kamu bagaimana? Kamu tidak terkena klaustrofobia, kan? Pegang tanganku. Kenapa takut aku akan memakannya? Senmo yang aku kenal di dunia bisnis itu sangat kejam. Tidak pernah ragu, hanya saja sedikit buta, membatasi diri karena seorang pria. Apakah kamu benar-benar akan bercerai? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Akhirnya kamu berani mengusir sampah itu. Dengan adanya kamu, Grup Sen pantas untuk ditangani.
maka ini berbahaya bagi Presiden Gu. Aku bukanlah orang yang mudah dihadapi loh. Presdir Gu. Jadi kita bertemu di lapangan perang. Senmo. Selamat datang kembali. Buruan. Buruan. Kenapa kamu? Operasinya berjalan dengan lancar. Nyawa pasien selamat. Rahimnya terluka parah. Janin di dalam rahim tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Ibu apa yang terjadi? Sayang, kau baik-baik saja, ini sangat bagus. Mari kita urus pendaftaran rawat inap terlebih dahulu. Saya yang akan mengurus pendaftaran rawat inap. Siapa ayah bayi dalam perut Zhou Yuan dan Li Manman? Bukan saya. Saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Li Manman. Video itu juga palsu. Ada orang yang ingin menjebak saya. Anda harus percaya saya. Manman mengendarai mobil saya. Ada orang yang merusak mobil saya. Jika orang yang mengemudikan mobil itu adalah aku, sekarang yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah aku. Kamu bilang siapa yang ingin membunuhku? Masalah perceraian akan aku serahkan kepada pengacara. Kamu hanya perlu merawat Manman dengan baik. Aku tidak akan bercerai. Aku mencintaimu. Apa kamu sudah lupa dengan perasaan kita selama ini? Apakah kita bercerai atau tidak? Itu bukan keputusanmu. Zhou Yuan, kita langsung selesai. Apa? Kau ingin melepaskanku? Tidak semudah itu. 3 kuartal berturut-turut dalam keadaan rugi. Buku keuangannya berantakan. Beberapa dana proyek besar tidak tahu kemana. Bagaimana kau bisa jadi manajer keuangan? Semua ini aku lakukan sesuai perintah Zhou Zong. Hanya ada Zhou Zong dan paman kedua Anda, Shen Zong. Ternyata paman kedua juga terlibat. Mereka benar-benar meninggalkan masalah untuk saya. Berapa banyak dana yang masih ada di rekening? Dari keadaan dana saat ini, sepertinya perusahaan hanya bisa bertahan untuk 3 orang. Sekumpulan kutu busuk menghisap darah perusahaan. Ini juga tanggung jawabmu. Bukan, Tuan Shen. Saya mencoba menghubungi Anda, tapi diblokir oleh Tuan Zhou. Tentang Zhou Yuan yang mentransfer dana secara sembunyi-sembunyi. Saya ingin Anda membantu saya mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Dan dana perusahaan sekarang tidak akan cukup untuk 3 bulan ke depan. Saya yang akan menyelesaikan ini. Anda pergi selidiki dengan jelas kemana dia memindahkan dananya. Baik. Silakan. Bapak Gu, mari kita bicara. Ada sebuah proyek, apakah Anda tertarik untuk berinvestasi? Tentang masalah terputusnya rantai dana grup Shen. Semua sudah tersebar di seluruh kalangan. Tuan Shen pasti sudah sangat pusing, kan? Mengapa saya harus membantu kamu? Saya bisa menawarkan sebagian saham proyek pembangunan Longlin City kepadamu. Setahun yang lalu, kita berada di ujung jalan. Kemudian saya mendapatkan proyek ini. Tapi seberapa besar keuntungan dari proyek ini? Kamu pasti juga sudah tahu. Itu tergantung seberapa besar niatmu. Apakah itu cukup? Berikan saya 1 miliar. Saya akan memberikan setengah sahammu. Kau cukup dermawan. Perusahaanmu mengalami masalah sebesar ini. Belum tentu bisa bertahan. Mengapa saya harus percaya? Tahun ini badanku tidak sehat. Membiarkan orang jahat itu memanfaatkan kesempatan. Tapi mereka sudah kubuang jauh-jauh. Benarkah? Tuan Gu, orang yang besar tidak memikirkan kesalahan orang kecil. Mari kita minum untuk melupakan semua pertengkaran. Gu Jinyao, bagaimana kau bisa begini? Memanfaatkan kesempatan orang yang sedang terjatuh. Bisa memeluknya seperti ini. Kamu seharusnya puas. Tidak boleh lagi berlebihan. Maaf,
Bagaimana bisa aku tertidur? Aku sudah ingatkanmu, minuman ini sangat manis. Maka itu, lalu bagaimana aku bisa tertidur di sampingmu? Kau terus memelukku erat-erat, sama sekali tidak melepaskan. Apa kau punya niat jahat padaku? Aku punya niat jahat padamu. Apa yang membuatmu punya kesan seperti itu? Kau membongkar rahasiaku. Aku terlalu banyak minum. Kamu bahkan menciumku. Aku menciummu. Ini tidak mungkin. Kamu terlalu banyak minum, memeluk dan menciumku. Akhirnya bisa tenang. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai kesalahpahaman? Semua ini adalah kesalahpahaman. Ceogu ini adalah ahli dalam urusan cinta. Melalui hutan bunga tanpa tersentuh sehelai pun daunnya, pastinya tidak akan mempermasalahkan aku, benar? Kamu dengar dari siapa aku adalah ahli dalam hal percintaan? Presiden eksekutif Gu sudah setuju untuk menandatangani kontrak. Kapan kamu akan datang ke perusahaan untuk menandatangani? Besok saja. Baik, nanti aku tunggu Presiden eksekutif Gu di perusahaan. Akhirnya, siapa yang menyebar gosip ini? Saya adalah ahli dinasti Qing. Paman kedua berselingkuh dengan wanita lain di luar. Bagaimana bisa terjebak? Sekarang semuanya sia-sia. Bukankah kamu bilang wanita itu hampir tidak berdaya? Mengapa tiba-tiba muncul di perusahaan? Mungkin ada kesalahan di sini. Tenang saja, saya pasti akan membuatnya berubah pikiran. Kamu harus menyelesaikan masalah ini sekarang. Jika tidak, kamu yang harus melompat dari sini. Panggil manajer Direktorat Keuangan. Sen, apa yang Anda inginkan? Apakah saya harus melaporkan apa yang harus saya lakukan kepada Anda? Maaf, Sen, saya yang keliru. General Manager Zhou, Direktur Sen sekarang sangat ingin bertemu dengan manajer Departemen Keuangan. Takutnya dia mau memeriksa laporan keuangan. Saya mengerti. Anak saya sudah tiada. Orang jahat Senmo itu, semua ini salah dia. Kenapa dia harus mengemudikan mobilnya? Dia sengaja meminjamkan mobilnya padaku. Jika bukan karena kamu mengemudikan mobilnya, yang terbaring di rumah sakit adalah dia. Masalah ini karena kamu mengutak-atik mobil di dalam. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah ini karena kamu bodoh, terjebak dalam tipunya, mengemudikan mobilnya? Sekarang dia ingin bercerai dariku. Kami memiliki perjanjian pranikah. Begitu bercerai, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bukankah kamu selalu memberinya obat? Mengapa dia tiba-tiba muncul di dewan direksi? Dia tiba-tiba menjadi pintar. Perjanjian pengalihan saham batal. Sekarang posisiku juga dicabut. Dan dia juga ingin bercerai dariku. Kau belum bercerai sekarang. Selama dia masih hidup, segalanya masih milikmu. Dia sekarang tidak mudah ditipu. Dan urusan kita sudah terungkap. Siapa yang merekam video itu? Senbo sudah minum obat begitu lama, selalu merasa bingung. Bagaimana tiba-tiba bisa jelas? Meskipun menggugat cerai, prosesnya masih panjang. Kita masih punya kesempatan untuk bertemu. Selama dia mengalami masalah, gila, sangat parah, bahkan sampai mati. Semua miliknya masih milik kita. Bukan karena kau bodoh, anak kita tidak ada lagi. Saya tidak akan punya anak lagi. Jangan coba-coba tinggalkan saya. Baiklah, katakanlah apa yang harus kita lakukan. Dia tidak paling takut sama ibumu, suruh dia mencari apa? Nyonya. Dia itu. Dia mengganti semua spray di rumah. Setelah ini panggil aku Miss. Oh. Dan buang semua barang yang milik Zhou Yuan keluar. Siapa kamu, Nona? Kamu berani bercerai dengan anakku? Kamu itu ayam yang tidak bisa bertelur. Apa hakmu untuk meminta cerai dari anakku? Anakku menikah denganmu. Sungguh sial sekali. Kau dengar baik-baik. Tidak ada jalan untuk bercerai. Yang berselingkuh itu anakmu sendiri. Lalu bagaimana? Pasti ada masalah dari kamu. Kalau kamu selalu menuruti keinginannya, ia bisa berselingkuh. Selama bertahun-tahun karena anakmu, saya selalu menahan diri. Tapi sekarang saya tidak mau menahan lagi. Apakah kamu keluar sendiri?
Atau aku harus mencari seseorang untuk mengusirmu? Kamu siapa sih? Berani sekali kamu berbicara seperti itu padaku. Kamu siapa berani memukulku? Kamu siapa sih? Berani memukulku? Selama aku masih dalam suasana hati yang baik, cepat pergi dari sini. Apa yang terjadi, anakku? Lihatlah wanita ini. Dia berani mencoba memukulku. Dia bahkan ingin mengusirku. Jika ada masalah, datanglah kepadaku. Jangan membuat ibuku kesulitan. Anakku, wanita ini terlalu berlebihan. Kau harus benar-benar memberinya pelajaran. Zhou Yuan, bagaimana kau berniat untuk memberiku pelajaran? Senmo, jika ibu saya melakukan kesalahan, tolong makluminya. Dia tetaplah seorang yang lebih tua. Saya akan mengirimnya pulang sekarang. Apa yang kau katakan? Kau meminta saya untuk pulang terlebih dahulu. Di siang bolong datang ke rumahku dan berteriak padaku. Bahkan ingin memukulku. Apa ini bisa dianggap selesai? Ibu, tolong minta maaf untukku. Kamu bilang apa? Kamu minta aku minta maaf padanya? Dia itu siapa? Apa kamu hanya akan membiarkannya mengganggumu seperti ini? Tidak perlu minta maaf. Kembalikan saja barang-barang yang pernah kau ambil dariku. Seperti beberapa perhiasan, tas, dan sebagainya. Oh, benar. Sepertinya masih ada properti. Semua itu harus dikembalikan. Kau bilang apa? Kau bahkan masih berani meminta barang. Ini adalah sesuatu yang kamu hormati aku. Yang menjadi milikmu juga menjadi milik putraku. Kenapa kamu harus pulang? Saya sudah bercerai dengan putramu. Ada beberapa hal yang harus dihitung dengan jelas. Nanti saya akan minta seseorang membuat daftar. Mohon kembalikan secepatnya. Putra, lihat ini. Bagaimana wanita itu memperlakukan ibumu. Dulu berpura-pura baik untuk menyenangkanku, memberiku barang-barang ini. Sekarang berbalik dan tidak mengenaliku. Apa dia sudah punya orang lain? Ibu, jangan bicara lagi. Senmo, jangan terlalu berlebihan. Barang-barang ini sebenarnya adalah mas kawinku. Apa salahnya jika aku meminta kembali? Tidak apa-apa jika tidak mengembalikannya. Kalau begitu, kita laporkan saja. Nak, kamu dengar tidak? Dia mau lapor polisi untuk menangkapku. Bu, kamu pulang saja dulu. Yuan, ayo. Pulang. Tunggu sebentar, segera lepas semua perhiasan yang kamu pakai. Senmo, jangan terlalu berlebihan. Ini adalah penghinaan bagiku. Dibandingkan dengan penghinaan yang kau berikan padaku di masa lalu, ini tidak ada artinya. Barang-barang ini sangat berharga. Jika ada yang rusak, aku akan menuntut ganti rugi. HMPH. Sayang. Sudah dimakan kan? Jangan berisik ya. Obat ini telah diganti dengan obat untuk mengobati gangguan jiwa. Tidak terduga, kan? Ada orang yang ingin menjadikan saya orang gila. Saya ingat obat ini adalah yang kamu beri saya setiap hari. Kecelakaan itu juga tidak dilakukan dengan bersih. Di tempat parkir bawah tanah ada kamera pengawas. Ada yang merusak mobil saya. Tidak terpikir bahwa kekasihmu, Limanman, membawa mobil saya pergi. Apakah ini yang disebut karma? Hukuman pasti akan datang. Saya mencintaimu. Kamu mencintaiku. Kau pasti ingin aku mati. Namun, aku juga ingin kamu mati. Mari lihat siapa yang bisa membunuh siapa dulu. Kita belum bercerai. Kau masih istriku. Meskipun kau mengajukan banding, dalam setahun ini kau tidak akan bisa lepas dariku. Baiklah, aku akan menunggu. Kau sudah berubah. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Lalu, seharusnya aku seperti apa? Seperti orang bodoh yang kau permainkan sesukamu. Permainan Zhou Yuan baru saja dimulai. Apapun yang kau punya, aku akan hadapi. Hidup dan mati ada di takdir. Kekayaan ada di tangan Tuhan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tapi jangan salahkan aku jika aku sudah memperingatkan. Jangan kalah terlalu cepat. Kalau tidak, ini akan jadi kurang seru. Kamu pikir kembali ke perusahaan akan membuatmu menang dengan mudah? Perusahaan itu tidak ada. Saya tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Awalnya pikir Senmo sangat miskin. Ternyata dia adalah seekor burung elang. Wanita ini sungguh tidak malu-malu. Dia layak mendapat suami yang berselingkuh. Ah, suaminya sungguh miskin. Dipaksa memakai topi hijau dan diusir dari perusahaan. Dengar-dengar, dia tidak mendapatkan sepeser pun. Hai. Menurutmu si Sen adalah apa?
Perawan yang setia. Jika bukan karena aku yang mengirim orang untuk mengawasinya, tidak akan bisa mengambil foto yang begitu hebat. Kamu seharusnya tidak mempublikasikan foto itu kepada media. Apa kamu tidak rela istrimu dimarahi? Sekarang kamu sudah diusir dari rumah, menjadi anjing kehilangan rumah, masih melindunginya. Kamu kenapa jadi gila? Foto itu bisa berguna nanti. Bohong. Kamu merasa kasihan padanya. Orang itu memiliki kedudukan apa? Kamu cemburu. Aku hanya melihat dia tidak seperti pelayan pria di klub. Bukan untuk dia. Dia adalah Gu Jingyao dari grup Gu. Grup Gu bukanlah sesuatu yang bisa aku hadapi. Begitu identitasnya terungkap, berita yang menghebohkan ini mungkin akan dihapus secepatnya. Senmo baru saja kembali. Di perusahaan masih ada beberapa orangmu yang tidak begitu patuh. Aku ingin membuat Senmo hancur. Tenang saja. Aku akan mengurus semua ini. Kau pergi ke jendela. Kamu di sini ngapain? Kami tidak jauh. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan segera datang. Apa yang harus aku lakukan? Cetak foto-foto ini, tempelkan di pintu masuk perusahaan, agar semua karyawan bisa melihat betapa bebasnya CEO wanita mereka di luar. Tidak bisa, kamu takut. Saya punya cara yang lebih baik. Apakah itu karena berita? Saya sudah menghubungi media di sana. Orang yang mengambil gambar tidak berani mengungkap identitasmu. Tenang saja, itu tidak akan memengaruhi kesuburanmu. Kamu pikir saya takut memengaruhi kesuburan? Bukan karena takut ini. Tengah malam begini datang ke sini. Sangat dingin sekali. Kita masuk ke dalam dan bicara saja, Gu. Senmo sudah mulai memeriksa buku. Perusahaan sudah lama mengalami kerugian. Dia pergi mencari Gu Jingyao mungkin untuk membahas kerjasama. Kerugian itu adalah ulahmu bersama Sen Chong, kan? Bagaimana saya tidak tahu tentang ini? Kamu benar-benar kejam. Bahkan saya pun tidak tahu sama sekali. Saya juga memiliki bagian dari uang itu. Jika ada yang menemukan, apapun yang kita makan harus dikembalikan. Saya juga harus masuk penjara. Lalu bagaimana? Sekarang perusahaan harus dibuat kacau. Tidak boleh membiarkannya bekerja sama dengan Gu Qiao. Sebaiknya perusahaan bangkrut. Biarkan semua utang ini terpendam. Biarkan skandal ini menjadi besar. Kemudian keluarkan foto aslinya, terlibat dengan wanita bersuami. Gu Jingyao pasti akan menjauh dari Senmo demi reputasinya. Silakan duduk, Pak Gu. Mau minum teh atau kopi? Maaf, Pak Gu. Di rumah sedang dibersihkan. Banyak barang yang dibuang. Barang-barang Zhou Yuan sudah dibersihkan. Saya merasa barang yang terkena sampah itu kotor. Wow, Nenek, model pria yang kamu pilih ini badannya sangat bagus. Berapa biaya untuk memanggilnya? Minta rekomendasi. Akhirnya kamu mau melepaskan yang bernama Zhou itu ya? Ternyata sahabat. Kalau kamu pergi ke klub, bagaimana? Aduh, sudahlah, aku tidak akan bicara tentang ini lagi. Ya. Kamu biasanya suka pergi ke klub, ya? Tidak ada yang dia katakan itu benar. Berita di luar semua bilang kamu sering pergi ke tempat-tempat itu. Itu semua adalah fitnah. Itu semua adalah fitnah. Tapi temanmu barusan bilang ingin memberimu 18 kayunanmu. Masalah Guzong dan Xiewen akan saya urus dengan baik. Pasti tidak akan mempengaruhi kerjasama kita. Hari sudah larut. Silakan pulang saja. Jadi, Chen, saya tidak akan mengganggu dulu. Tunggu sebentar sebelum pergi. Listrik di rumahmu cukup tidak stabil ya? Kamu tidak takut gelap kan, Gu? Apakah kamu bisa memperbaiki listrik? Skringnya rusak. Perlu mencari orang profesional untuk memperbaikinya. Kenapa tidak ada listrik? Maaf. Pinjam sebentar. Tadi sepertinya ada tikus. Kamu melakukan apa? Senmo. Sebenarnya, saya selalu tahu kamu di dalam. Kenapa kamu datang? Mengapa tidak nyalakan lampu? Fusen sudah diganti. Saya ingat telah memberitahumu. Sejak sekarang tidak boleh lagi masuk ke keluarga ini. Soalmu dengan Gu Jingyao, akhirnya benar atau tidak? Apa urusannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Kamu adalah istriku. Segera akan bercerai. Aku tidak setuju.
Pernikahan ini tidak bisa bercerai. Sambil merencanakan uangku, sambil bersama sahabatku yang terbaik, kamu bahkan sudah punya anak. Sekarang masih bilang tidak mau bercerai. Zhou Yuan, kamu ini terlalu tidak tahu malu. Aku akan memutuskan hubungan dengan Ibu Li. Senmo, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Seperti dulu, patuh padaku. Kita rujuk, ya, Zhou Yue. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Aku akan menghitung semua itu kepadamu satu persatu. Foto-foto dan video itu adalah yang kamu ambil, kan? Sepertinya aku benar-benar memperkecilmu, bukan aku. Baiklah, itu tidak penting sama sekali. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Gu Jiao? Kamu bisa saja menghasilkan anak bersama Ibu Li. Apa bedanya jika aku membuatmu menjadi pengkhianat? Jangan lupa, kamu adalah istriku. Kamu membuatku sakit, Zhou Yuan. Baiklah. Kamu bahkan membawa selingkuhanku ke rumah. Apa, berani sekali kamu membuatku cemburu? Hanya orang yang tidak berdaya yang akan menggigit seperti anjing gila. Aku kasih tahu kamu, uang yang kamu ambil dari perusahaan, aku akan membuatmu muntahkannya kembali. Baiklah, baiklah, baik apa? Aku ingin melihat sampai kapan keluarga Guo akan melindungimu. Pergilah. Apakah kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak seharusnya mengganggumu. Bagaimana dia bisa masuk begitu saja? Aku akan menyediakan penjaga pribadimu. Tidak ada hubungan antara ini denganmu. Saya sudah jadi selingkuhanmu. Bagaimana mungkin tidak ada hubungan? Selain itu, saya juga tidak merasa repot. Senmo, saya dengan senang hati akan membantu menyelesaikan masalahmu. Kamu bisa pergi sekarang. Saya telah menahan ini selama bertahun-tahun. Sungguh tidak ingin menahan lagi. Aku suka kamu. Kamu, Gu Jingyao, kamu mau apa? Akhirnya kamu tidak memanggilku Guzong lagi. Aku lebih suka kamu memanggil namaku. Apa kamu gila? Aku adalah orang yang sudah punya suami. Bukan sudah mau meninggalkan? Belum juga meninggalkan. Apakah kau ingin dilihat sebagai pelacur? Bukan sudah disumpah? Bahkan menyebutku sebagai staf layanan khusus klub. Bandingkan dengan model-model pria itu. Bagaimana menurutmu tentang aku? Gu Jingyao, berlaku normal. Senmo, aku selalu menyukaimu. Sejak aku melihatmu menikah sampai sekarang, akhirnya aku menunggu kamu bercerai. Aku akhirnya punya kesempatan. Bukankah kita adalah musuh bebuyutan? Bukankah kamu selalu membenciku? Sejak kecil aku sudah menyukaimu. Aku juga tidak memiliki wanita lain. Semua gosip itu palsu. Aku hanya menyukaimu. Kau keluar dari sini. Kau harus keluar dari rumahku sekarang juga. Aku tidak mau bekerja sama lagi. Hanya aku yang bisa menangani masalah rumah Emsen ini. Grup Emsen tidak akan bangkrut. Mengapa kau mulai mengancamku? Kenapa kamu mengancamku? Aku hanya berkata jujur. Aku berguna bagimu. Kamu bisa pergi. Bukankah kamu takut gelap? Listriknya belum datang. Aku akan menemanimu. Lagi pula, jika Zhou Yuan datang, bagaimana kamu bisa menghadapinya sendirian? Berita sudah bocor. Dikatakan bahwa Presiden Gu yang terhormat terlibat dengan wanita beristri orang lain. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila, tidak peduli pada namamu sendiri. Aku hanya berkata yang sebenarnya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu hanya perlu mengirim surat pengacara sebagai tanggapan. Tidak perlu menyertakan diri sendiri. Terlambat. Saya sudah terlibat. Saya sudah terlibat oleh polisi. Bagaimana dia berani? Saya akan mengeluarkan pernyataan segera. Kami hanya membahas urusan kerja. Siapa yang akan percaya foto-foto seperti ini? Itu semua karena kamu yang memaksaku untuk dipeluk. Kalau tidak, pasti kamu akan melemparku ke samping. Kamu yang memelukku, dan itu juga inisiatifmu. Aku akui aku memang membantumu. Kenapa kamu begitu ingin mengakui diri sebagai selingkuhan? Seorang konglomerat miliaran menunggumu selama 10 tahun. Baru setelah tahu kamu akan bercerai, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Apa pendapatmu tentang karakter dramatis ini? Gu Jingyao, apa kamu gila? Orang ini jelas hanya ingin mencemarkan namaku. Aku bisa bilang foto itu dipalsukan. Video itu juga palsu. Kamu tidak perlu terlibat.
Cukup keluarkan pernyataan saja. Tunggu sampai berita investasi dariku muncul. Kamu pikir aku masih bisa menghindar? Nanti kata-katanya hanya akan semakin menyakitkan. Atau apakah kamu sudah tidak ingin bekerja sama lagi? Sudah larut malam, kenapa belum keluar, dan masih bilang bukan selingkuhan? Hei, kamu kemana? Ada urusan. Apakah kamu pergi menemui Senmo? Apa yang kamu bicarakan ini? Aku sudah kehilangan anak. Kamu tidak menemaniku di rumah sakit, tapi kamu buru-buru menemui wanita itu. Lin Man, aku sedang kesal sekarang. Tolong jangan membuat masalah. Ya, apakah kamu ingin semuanya berakhir? Semua masalah bisa diselesaikan. Jika kamu ragu untuk bertindak, biarkan aku yang melakukannya. Aku. Tidak perlu aku yang menjelaskan. Tidak perlu, aku akan menjelaskannya. Sekarang menjalin hubungan dengan wanita bersuami sepertiku, hanya akan membawa masalah bagimu. Apa yang kamu lakukan? Aku mengirim pesan bahwa aku mengejarmu, menunggu kamu bercerai. Senmo, aku bicara jujur. Aku mengejarmu. Aku belum bercerai. Tidak masalah, demi kamu. Aku bersedia jadi selingkuhanmu. Kamu sebenarnya mau apa? Di tengah malam begini, kamu seperti anjing kehilangan majikan, menunggu di depan pintu. Kamu mau apa? Senmo adalah istriku. Tapi sebentar lagi tidak lagi, aku sudah mencarikan tim pengacara untuknya. Perkara perceraian itu yang paling mudah. Gu Jingyao. Kamu mengincar istri orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu. Jika kamu berani muncul di depan Momo lagi, itu tidak akan sesederhana satu pukulan. Momo itu lembut hati, tapi aku tidak akan. Astaga, Presiden Grup Gu mengungkapkan perasaannya kepada Sen. Dia mengakui bahwa orang dalam video itu adalah dirinya, dan juga, dia sudah menunggu Sen selama bertahun-tahun. Apa ini, Presiden Chen Qing? Ya, aku terharu. Intinya, begitu berita Sen keluar, orang yang mencaci Tianzong di internet sudah berkurang banyak. Wah, wow. Tali ini sangat indah. Sangat cocok. Kerjasama yang menikan, Guzong. Kerjasama yang menikan. Dana akan ditransfer ke rekening perusahaan dalam 3 hari. Terima kasih, Guzong. Namun setelah dana masuk, perlu ada pengawasan bersama. Seperti yang kau inginkan. Akun pengawasan bersama. Sepertinya pakmu tidak percaya padaku. Jangan marah ya. Aku juga mendengar tentang perusahaanmu. Pengawasan ini untuk mencegah orang lain, bukan untuk mencegahmu. Orang itu sudah saya tendang keluar. Kamu maksudnya Zhou Yuan, kan? Kamu pikir dia punya kemampuan sebesar itu? Uang yang hilang di perusahaan ini semua lewat proyek yang sah. Banyak berputar-putar di tengah. Akhirnya masuk ke sebuah perusahaan outsourcing. Tapi badan hukum perusahaan itu sudah masuk penjara. Kalau begitu, cek semua pemegang saham mereka. Pasti bisa ditemukan. Terima kasih atas peringatannya. Urusan penting sudah dibicarakan. Sekarang mari kita bicarakan urusan pribadi. Gu Jinyao, kamu mau apa? Hanya ingin mengambil sedikit bunga saja. Apa bedanya ini dengan memanfaatkan situasi? Kamu tahu bagaimana rasanya melihat orang yang kamu cintai menikah dengan orang lain? Itu sangat menyakitkan. Hanya dengan melihatmu seperti sekarang, aku akan merasa lebih baik. Gu Jingyao. Aku tidak menyukaimu. Tidak penting. Asal kamu ada di sisiku sudah cukup. Kamu tahu, aku paling benci dipaksa.
Jika tidak seperti ini, aku tidak punya kesempatan sama sekali. Senmo. Jika aku memotong sayapmu, menghancurkan seluruh grup Sen secara total, apakah kamu akan dengan patuh masuk ke pelukanku? Kamu berani menyentuh Jin Yao? Jangan paksa aku untuk membencimu. Jadi sekarang, bersikaplah baik. Ingin bunga, ya? Ingin bunga yang lebih banyak. Ambil lebih banyak keuntungan untuk membayar. Diketahui bahwa grup Sen dan grup Gu bersatu untuk membangun proyek senilai ratusan miliar. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak ada yang menjawab. Kenapa? Saya Li Man. Mari kita bicarakan. Sepertinya kamu pulih dengan baik. Tapi kamu tetap harus istirahat di rumah. Lagi pula ini masa pemulihan. Jika tidak dirawat dengan baik, itu bisa mempengaruhi kesuburanmu. Oh, aku lupa sepertinya kamu tidak bisa memiliki anak. Sepertinya kamu sangat membenciku. Selain tidur dengan pria yang kamu cintai, aku tidak melakukan apapun yang menyakitimu. Mimpi, kita dulu adalah teman baik. Tidur dengan pria itu tidak masalah. Tapi kamu tidak seharusnya ingin aku mati. Bagaimana mungkin? Aku ditipu oleh brengsek Zhou Yuan. Dia meninggalkanmu. Zhou Yuan itu benar-benar jahat. Senmo, aku tahu kamu membencinya. Aku juga benci dan kemudian mengatakan bahwa aku memiliki bukti dia menyalahgunakan dana perusahaan. Hal-hal ini juga bisa aku telusuri. Tinggal lihat apakah barang yang kau berikan ada nilainya. Aku juga tahu dia dan Shen Zonghang saling bekerja sama. Orang yang benar-benar menguras perusahaan bukan Zhou Yuan, tapi Shen Zong. Benarkah ada buktinya? Ada. Beri aku beberapa hari. Zhou Yuan ini hanya bisa berjanji tanpa tindakan. Saya tidak mendapatkan uang apapun. Jika barang yang Anda berikan ada buktinya, saya akan memberi Anda 5 juta. 3 hari kemudian, saya akan menyerahkan buktinya kepada Anda. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Ini saya. Senmo ada di tangan saya. Ini saya. Senmo ada di tangan saya. Kamu di mana, Zhou Yuan? Kamu ingin meninggalkan saya? Jangan harap 1 miliar bisa datang. Kita sudah bersih. Ibu Li, apa kamu sudah gila? Mungkin. Aku bisa memberikan semua bukti bahwa kamu dan Shen Zong mencuri uang publik kepadanya. Senmo memberiku harga yang bagus. 1 miliar terlalu banyak. Kau biarkan aku pikir-pikir. Lin Man, sebenarnya kamu ingin apa? Zhou Yuan dan Gu Jinyao telah menyuntikkan 1 miliar ke perusahaannya. Asal dia mati, uang ini semua milikmu. Aku hanya butuh 1 miliar. Seharusnya tidak terlalu berlebihan. Kau masih punya 5 menit. Ah. Senmo. Jangan salahkan aku yang kejam. Siapa suruh kau hanya mau memberiku 5 juta? Kalau kau mati, lebih berharga daripada kamu hidup. Apa yang terjadi? Berikan aku 1 miliar. Aku akan segera membantumu menyelesaikan masalah ini. Jika itu pembunuhan, aku juga akan diselidiki. Ini akan sangat merepotkan. Di dalam ini terdapat obat yang bisa menyebabkan jantung berhenti dan mati secara alami. Di dalam ruangan juga tidak ada kamera pengawas. Semua orang akan mengira itu adalah bunuh diri. Bahkan jika ditemukan, saya sudah lama melarikan diri ke luar negeri. Baiklah. Saya mengerti. Apa?
Kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. $100 juta sudah di tangan. Zhou Yuan, kamu main sendiri saja. Aku tidak akan ikut lagi. Kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu terjebak dalam situasi berbahaya seperti ini? Kalau aku tidak datang tepat waktu, bagaimana? Kalau tidak begitu, bagaimana bisa mereka saling menggigit? Apa yang saya minta kamu lakukan? Apa kamu sudah melakukannya? Tentu saja. Zhou Yuan tidak akan membiarkan Li Manman pergi. Ayo ke rumahku. Kepalaku, saya perlu bantuanmu. Zhou Yuan ingin membunuhku, karena selama saya mati, segala sesuatu yang saya miliki adalah miliknya. Tapi dia pasti tidak akan turun tangan sendiri. Jika tidak, dia akan terjerat. Dia akan kehilangan segalanya. Jadi dia pasti akan memanfaatkan orang lain. Dan Li Manman adalah pisau di tangannya. Li Manman kehilangan anak, bahkan kehilangan kemampuan untuk melahirkan. Saya sudah memeriksa buku rekening Zhou Yuan. Dia pernah memberikan uang untuk Li Manman, tapi tidak banyak. Saya pikir dengan sifat Li Manman, kekhawatiran yang kuat akan membuatnya bertindak nekat. Jadi dia datang mencariku. Ini akan membahayakan dirimu. Jadi saya perlu kamu muncul di saat yang paling krusial. Baiklah. Selanjutnya kita tunggu untuk melihat mereka yang terjebak. Kamu pikir mereka pasti akan bertikai? Sepasang kekasih yang tidak setia, apa mungkin ada perasaan yang tulus? Bukankah itu hanya untuk uang? Memang semuanya sesuai dengan yang kamu duga. Berikan saya 1 miliar, saya akan segera membantu menyelesaikan masalah ini untukmu. Jika itu pembunuhan, saya juga akan diselidiki, akan sangat merepotkan. Ini berisi obat yang bisa menyebabkan jantung berhenti, obat yang menyebabkan kematian alami. Di dalam ruangan juga tidak ada pengawasan. Semua orang akan mengira itu bunuh diri. Bahkan jika ditemukan, saya juga sudah melarikan diri ke luar negeri. Baik, saya mengerti. Saya mengenal Zhou Yuan. Dia sangat egois dan kejam. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Li Manman mengambil 1 miliarnya begitu saja? Jadi maksudmu dia akan membunuh Li Manman? Saya sudah bilang, membunuh itu sangat merepotkan. Tetapi ada cara yang lebih menyiksa daripada membunuh. Zhou Yuan, kamu sedang melakukan apa? Bagaimana kamu menemukan saya? Kamu mengemudikan mobil saya. Mobil saya dilengkapi dengan sistem pelacakan. Ingin membawa uang saya dan melarikan diri? Bermimpi 1 miliar? Selera kamu benar-benar besar ya, Zhou Yuan. Kamu bukan manusia. Uang saya, keluarkan. Kamu bermimpi, itu hak saya. Itu adalah kompensasi yang kamu berikan padaku. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Dokter, tolong kamu. Kondisi pasien semakin parah. Langsung lakukan terapi listrik. Baik, saya tahu. Ternyata seperti yang saya duga, Zhou Yuan mengirim Li Manman ke rumah sakit jiwa. Bagaimana kamu tahu dia akan mengirim Li Manman ke rumah sakit jiwa? Karena dia awalnya ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa. Senmo, jangan salahkan aku terlalu kejam. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang terlalu kejam. Ibu Li itu perempuan jahat.
Kau bahkan berani menipuku. Aku sudah menyelidiki. Barang di dalamnya bisa membuat jantung berhenti. Hampir saja kau mati. Sekarang kan baik-baik saja. Jangan lagi menghilang dari pandangan. Kau masih ada aku. Suamiku yang sudah menikah 3 tahun ingin membunuhku. Kenapa aku harus percaya padamu? Semua pria tidak dapat dipercaya. Kalau begitu, nikahilah aku. Jika aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, bisa tusukkan ini ke tubuhku. Segalanya milikku adalah milikmu. Apakah kamu gila? Silakan pergi, aku ingin istirahat. Zhou Yuan, kamu berniat bagaimana menghadapinya? Kamu tidak takut tanganmu kotor? Aku rela melakukannya untukmu. Bersedia membunuh untukku. Ada banyak cara untuk menghadapinya. Membunuh harus menghancurkan hati. Apa yang kamu katakan tidak salah. Tapi masalah ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kau masih tidak percaya padaku. Aku sebenarnya telah merangkak keluar dari neraka. Sudah siap untuk masuk neraka. Gu Jinyao, kau yang bersih. Tidak perlu terlibat karena aku. Apakah kau sedikit khawatir tentangku? Senmo. Apakah kau juga sedikit menyukaiku? Kamu pulang saja. Kalau butuh, hubungi saya kapan saja. Baik. Ini lagi-lagi orang bernama Gu. Mengantarmu pulang. Kamu masuk dari mana? Ini lagi-lagi orang bernama Gu yang mengantarmu. Kamu masuk dari mana? Kamu mau ngapain? Apa? Tentu saja aku merindukanmu. Zhou Yuan, kamu bilang ini sekarang. Apa tidak merasa jijik? Senmo, jangan bercanda. Aku serius. Ibu Li ada di mana sebenarnya? Aku sudah mengusir dia. Dulu aku yang salah, tapi aku menyadari orang yang paling aku cintai adalah kamu. Mari kita mulai lagi, ya, Zhou Yuan. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang membuatku merasa sangat jijik. Apa kamu sudah tidak sabar untuk bercerai dariku? Kalau tidak bercerai, mungkin nyawaku tidak akan selamat. Sekarang, segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan segera melapor ke polisi. Laporkan. Kau adalah istriku. Bahkan jika polisi datang, ini tetap urusan pribadi kami sebagai suami istri. Tidak ada yang bisa campur tangan. Ibu Li datang mencariku kemarin. Kau tebak apa yang dia katakan padaku? Dia bilang dia memiliki bukti bahwa kamu telah menggelapkan uang perusahaan. Zhou Yuan, kamu baru bekerja di perusahaan ini selama setahun. Sudah menggelapkan uang perusahaan sebanyak ini. Siapa sebenarnya yang membantumu di belakang? Tapi kamu juga tidak punya kartu lain, kan? Lagi pula, menggelapkan uang sebanyak ini sudah cukup untuk membuatmu mendekam di penjara. Ingin membuatku di penjara? Aku yang akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Seperti kemaluan. Ah. Kamu murahan berani melahirkan aku. Zhou Yuan, kita sudah jadi pasangan. Kamu memindahkan sejumlah uang. Yang kamu ambil mungkin hanya sebagian kecil. Sebagian besar ada di tangan orang lain. Asalkan kamu setuju untuk bekerja sama denganku. Uang itu bisa kuabaikan, hahaha. Menipu orang bodoh. Jangan salahkan aku jika kejam. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Zhou Yuan, lepaskan. Kamu ingin datang untuk menyelamatkannya, kan? Baik, sekarang transfer 1 miliar ke akun saya. Saya akan membebaskannya.
Sekarang transfer 1 miliar ke akun saya. Saya akan membebaskannya. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Jangan banyak bicara, tidak mau transferkan. Saya akan membuatnya berdarah di tempat. Transfer sekarang, saya akan transfer. Hei, segera transfer 1 miliar. Jangan tanya, langsung lakukan. Hahaha, apa? Pria itu cukup baik padamu, ya? Tenang saja, selama aku menerima uangnya, aku akan melepaskan kalian berdua, pasangan selingkuh ini. Hahaha. Apa? Ah. Ah. Gu Jing. Kau tunggu saya. Momo, Gu Jing tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Zhou Yuan sangat marah. Pasti ada rencana jahat yang mengakibatkan ini. Dia perlahan-lahan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Aku harus mencarinya. Tunggu, ada luka di lehermu. Mari kita tangani itu dulu. Biarkan aku yang menangani urusan Zhou Yuan. Jangan bergerak, nanti bekas lukanya tidak enak dilihat. Lukamu juga perlu ditangani. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Hanya reaksi instingtif. Mengapa kamu suka padaku? Kita selalu menjadi musuh bebuyutan. Cowok yang kekanak-kanakan selalu ingin mengganggu cewek yang disukainya. Tidak begitu. Kamu bahkan tidak akan melirikku. Apakah kamu benar-benar bersedia memberiku 10 miliar untuk Zhou Yuan? 10 miliar itu apa sih, Senmo? Kau masih belum mengerti? Aku sama sekali tidak peduli tentang kerjasama itu. Aku hanya ingin mendekatimu. Apakah ini pengakuan cintamu padaku? Ya. Senmo, aku mencintaimu. Waktu sudah larut, kamu pulang saja. Senmo, lepaskan aku. Aku tidak akan melepas. Kamu melukaku terlalu keras. Jangan seperti ini, Gu Jingyao. Kau tahu aku sedang memanfaatkanmu, keluarga Sen. Aku tahu. Kau tahu, kau. Hidupku ini sepenuhnya milikmu. Kau bisa menggunakannya sesukamu. Ini cintaku, tidak ada hubungannya denganmu. Tapi saya adalah wanita yang sudah menikah. Saya tidak peduli. Saya peduli. Jadi saya tidak ingin mencemari hubungan ini. Kau tahu kan, saya juga menahan rasa sakit. Sebenarnya, status kita berdua tidak perlu peduli pada apa yang orang lain katakan. Baiklah, saya menghormati pendapatmu. Tenang. Terlalu tenang, hampir saja flu. Kalau begitu, peluk saja. Beri satu tamparan, berikan satu kurma manis. Kamu mengira ini melatih anjing? Kalau kamu tetap berpikir begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Senmo, saya beritahu kamu, saya bisa bertahan sampai kamu bercerai. Tapi sebelum itu, jangan lagi menggoda saya. Jika tidak, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Baiklah, saya setuju. Kalau begitu, besok temani saya ke rumah sakit jiwa untuk mencari Limanman dan menanyakan kebenarannya. Dengan begitu, kita bisa segera menemukan kebenarannya. Itu lebih baik. Apakah Anda melihat dokter atau melihat hal lain? Apakah ada pasien bernama Limanman di sini? Dia baru saja menyelesaikan prosedur masuk rumah sakit beberapa hari yang lalu. Anda adalah siapa bagi dia? Kami adalah sahabat terbaiknya. Ada masalah apa? Kondisinya sekarang sangat buruk. Sesuai dengan aturan, untuk mencegahnya melukai orang, harus ada seseorang yang menemani. Limanman. Dia masih bereaksi terhadap namanya saat baru masuk rumah sakit. Sekarang kondisinya memburuk. Apa yang kau lakukan? Jangan panik. Dia tidak merasakan apa-apa. Apa gejala ini? Kami percaya ini adalah depresi yang disebabkan oleh gangguan suasana hati.
Sudah dilakukan intervensi pengobatan. Jika tidak ada perbaikan, mungkin akan diberi selang lambung, menambah cairan dan nutrisi. Direktur Liu, saya Gu Jingyao meminjammu. Direktur Liu, saya Gu Jingyao, jangan kamu tidak bicara. Kenapa kamu berpura-pura sakit, Ibu? Aku salah. Tolong, bawa aku keluar. Kalau tidak, aku akan disiksa sampai mati. Kenapa aku harus membantumu? Masih ingat? Kamu hampir membunuhku. Bastard Zhou Yuan yang menyuruhku melakukannya. Aku benar-benar memiliki bukti tentang korupsi mereka. Kau memanggilku keluar. Aku akan memberikan buktinya padamu. Aku ingin membawamu perlahan. Beritahu harga yang kau inginkan. Menurut aturan. Tanpa persetujuan wali, saya tidak bisa membiarkan orang pergi dengan mudah. Zhou Yuan memberi kamu berapa banyak uang? Saya akan memberi 10 kali lipat. Saya tahu kamu adalah presiden grup Gu, tapi ini bukan masalah uang. Jadi kamu benar-benar ingin mempertahankan harga diriku. Kamu harus pikirkan dengan baik. Kekuatan keluarga Gu akan bergerak. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Kamu akan dihancurkan menjadi debu. Mohon kembali, Pak Gu. Bagaimana saya tahu? Apakah kamu lagi mencurigai saya? Tunjukkan buktinya dulu, baru saya pikirkan cara menyelamatkanmu. Apa yang kamu maksud saya tahu? Saya telah melakukan banyak hal yang merugikanmu. Kamu tidak percaya padaku, itu wajar. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanku. Kecuali aku sudah aman, saya tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Baiklah, saya percaya padamu. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Sebelum itu, kamu harus menjaga keselamatanmu. Kenapa kamu baru datang? Ada beberapa hal. Apa yang terjadi? Hari ini Gu Jin akan datang. Dia bilang ingin membawa Ibu Li pergi. Jika tidak, keluarga Gu akan menimbulkan masalah untukku. Ibu Lin, kau dengar ini? Kembalikan 1 miliar itu padaku sekarang juga. Lelaki tua Shenzong itu tidak sebaik bicara seperti aku. Apa yang terjadi dengannya? Sejak pengobatan listrik terakhir itu, dia menjadi seperti ini. Aku menitipkannya padamu. Ini bukan untuk membuatnya menjadi bodoh. Dia masih berutang lebih dari 1 miliar padaku. Aku katakan padamu, jika di dalam brankas emas hanya ditawarkan harga 10 kali lipat, dia harus dibawa pergi. Aku tidak setuju. Jangan berteriak. Jika kamu terus berteriak, itu bisa jadi tidak baik. Mari kita tenang dulu. Mungkin dia sedang pura-pura. Mungkin dia sedang pura-pura. Tidak mungkin, kita sudah memeriksanya. Ayo. Kamu gila, jika dia mengalami sesuatu, bagaimana aku bisa terus berada di sini? Saya hanya ingin menguji saja. Gulung-gulung cepat bawa dia pergi. Saya tidak ingin berurusan dengan keluarga Gu. Apakah kamu takut dengan keluarga Gu, tapi tidak takut dengan keluarga Sen? Kamu ini menantu yang datang. Apa kamu bisa mewakili keluarga Sen? Mengapa tidak bisa? Saya adalah suami Senmo. Saya memberitahu Anda bahwa yang akan menemani Gu Jin hari ini adalah Senmo. Keluarga Sen bukan hanya Senmo yang mengatur segalanya. Anda tenang saja. Kedua orang ini segera tidak akan punya energi untuk mengurus Anda. Pohon besar menarik angin. Setiap gerakan keluarga Gu pasti akan menarik perhatian media. Risikonya terlalu besar. Menolak tawaran minum. Minum saja hukuman ini. Jangan lupa, kamu berutang 30 juta kepada keluarga Sen. Jika tidak ingin anakmu berutang seumur hidup, lebih baik patuh dan dengarkan. Sesuatu yang mengandalkan kekuatan orang lain. Jingyao, saya sudah menanyakan hal ini karena Zhou Yuan yang memasukkan Limanman ke rumah sakit. Jika mengambilnya dengan cara yang benar, jadi harus ada tanda tangan Zhou Yuan. Itu pasti tidak mungkin. Jadi kita hanya bisa memilih beberapa cara yang ekstrim. Taktik yang kamu gunakan sebelumnya cukup baik. Lanjutkan usaha. Direktur Sen. Kamu tahu, untuk menutupi kebohongan terakhir itu, aku menggerakkan banyak sumber daya. Akhirnya baru saja menaikkan harga saham grup Sen kalian. Sekali lagi, apakah kamu akan mengganti biayanya? Baiklah, saya akan menggantinya. Silakan lakukan saja. Benar-benar berbicara tentang uang merusak perasaan.
Berbicara tentang perasaan merusak uang. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Saya yang akan menangani. Baiklah, tidak usah dibicarakan. Saya ada urusan di sini. Selamat tinggal. Ada urusan apa, Tuan Sen? Proyek yang dibangun oleh Long Lijian akan dihentikan. Apa yang kamu katakan? Lao Ma belum tidur. Tidak menunggu teleponmu. Aku berani tidur. Kamu bilang kita sudah menghentikan proyek ini. Apa dia tidak akan marah? Proyek yang dibangun oleh Longlin ini semua ditangani oleh kalian para orang tua. Kontrak dengan grup Gu sudah ditandatangani. Dana investasi 1 miliar juga sudah masuk akun. Tenang saja, dia tidak berani menunda. Gadis kecil. Aku lihat bagaimana kau bertarung denganku. Sudah kubilang kepada para pemimpin proyek untuk hadir di kantor pusat besok. Dengan skala penutupan sebesar ini, pastilah ada orang di belakang ini yang merencanakannya. Baiklah, ceritakan dulu konteksnya. Mereka semua adalah orang-orang lama ayahku, berpengalaman, dan sangat mampu. Proyek grup selalu mereka yang bertanggung jawab. Jin Yao, apakah kamu merasa ada masalah dengan mereka? Aku juga pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Ketika aku mengambil alih grup Gu, karyawan-karyawan tua ayahku Sok Senior, satu sisi bersikap baik, di sisi lain tidak. Hal itu membuat banyak proyek tidak bisa dilanjutkan. Ceritakan padaku, bagaimana kamu menyelesaikannya saat itu? Saya merujuk pada yang ada. Sangat sederhana. Raja baru, pembesar baru. Tukar mereka. Tukar dengan yang baru, itu saja. Ganti mereka. Lalu, siapa yang mengerjakan proyek ini? Cari asisten kepala proyek ini. Kemampuan dan pengalaman mereka tidak kalah dari atasan mereka. Tapi mereka kehilangan kesempatan untuk naik pangkat. Selama kau naikkan pangkat mereka, percayalah, mereka akan setia kepada kau. Tapi orang-orang tua ini di saat perusahaan paling sulit, mereka bahkan tidak pernah meninggalkan. Sekarang jika mengganti mereka, kutukan, kekuatan terbesar di belakang pasti adalah Shenzong. Perjuangan kekuasaan, kau mati, aku hidup. Selama kau mundur selangkah, kau harus terus mundur. Melihat Shenzong menjadi pemimpin grup Shen, aku mengerti. Aku tidak akan kalah. Rapat dimulai sekarang. Tentang pentingnya proyek yang dikerjakan oleh Longlin bagi grup, saya rasa saya tidak perlu menekankan lagi. Namun kemarin saya menerima laporan, menemukan bahwa kemajuan proyek yang sudah dimulai sangat lambat. Hampir sampai pada tingkat penghentian. Sebagai penanggung jawab setiap proyek, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mochi, sebelumnya semua orang sudah memberitahuku. Sejak ketua dewan yang lama meninggal dunia, gaji di setiap departemen tidak pernah naik. Sebelumnya karena kinerja perusahaan yang buruk, semua orang juga tidak mengeluh. Sekarang, dana pembiayaan yang ditangani Longlin sudah tiba. Apakah seharusnya kita meningkatkan kesejahteraan semua orang? Apakah kalian semua berpikir begitu juga? Jika ada pendapat, silakan sampaikan. Tapi yang saya herankan adalah, kenapa tidak ada yang mencari saya, sang direktur, untuk berbicara? Justru harus mengandalkan paman kedua untuk mewakili. Dan kenapa tidak bicara lebih awal atau lebih lambat? Justru memilih untuk membahasnya di titik ini. Apakah kalian ini relawan? Kita bertemu lagi. Apakah sudah menerima pemberitahuan dari kepala rumah sakit? Menggunakan uang untuk membuka jalan, menekan orang dengan kekuatan. Inilah gaya kerja keluarga Gu. Anda sudah sangat beruntung. Jika ayah saya yang melakukannya, dia hanya perlu bicara sedikit dan Anda bisa pergi. Sedangkan saya lebih suka cara yang lebih lembut. Misalnya, membeli rumah sakit. Ini adalah pasien saya. Saya ingin membawanya ke rumah sakit manapun yang saya pilih. Meskipun itu adalah rumah sakit Anda, tetap saja Anda tidak bisa berkuasa sepenuhnya. Jadi Anda pergi ke satu tempat, saya akan membeli satu tempat. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak uang, atau kaki Anda yang lebih lincah. Kamu terlalu jauh, dasar, bercanda. Hanya 30 juta saja membuatmu begini. Bagaimana kamu tahu jaringan informasi keluarga Gu tersebar di seluruh dunia? Hal kecil. Aku hanya menggerakkan jari untuk tahu. Itu 30 juta. Aku tidak akan pernah bisa melunasinya seumur hidupku. Jika bukan karena takut menyusahkan istri dan anak, aku sudah mati sejak lama. Di kartu ini ada 30 juta. Uang ini kau ambil. Orangnya akan aku bawa pergi. Kau benar-benar mau memberiku. Uang sekecil ini sama sekali tidak berarti bagiku. Terima kasih, Guzong. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Lin ingin aku bagaimana menghadapi Zhou Yuan. Tentu saja akan ada yang mengurusnya. Tidak ragu untuk melakukan hal yang berlebihan. Kalian ini memaksa istana.
Jangan bicara terlalu serius lah. Kita semua adalah ketua lama. Pada waktu itu, para orang tua sangat takut padamu. Jadi, saya dengan terpaksa setuju untuk menjadi burung yang keluar pertama. Segala sesuatu bisa dibicarakan. Tidak perlu marah sebesar itu. Paman kedua, kamu selalu membicarakan ayahku. Apa itu hanya untuk menunjukkan senioritas di depanku? Mereka takut padaku. Jika mereka tidak punya niat jahat, mengapa mereka takut padaku, keponakanku? Makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Mereka semua adalah tulang punggung yang pernah berjuang untuk kelompok. Apakah Sen tidak membalas pengorbanan mereka yang pernah ada? Kelompok harus berkembang. Untuk maju, aku tidak membutuhkan tulang punggung yang hanya mengandalkan prestasi masa lalu. Masuklah. Senmo, kamu mau apa? Aku memberi kalian waktu 3 hari untuk menyerahkan pekerjaan kalian kepada asisten kalian. Kemudian pulanglah dan bayar. Limanman, aku sudah memenuhi kesepakatan. Sekarang giliranmu untuk menepati janji. Nenek, aku minta maaf. Aku sudah bosan mendengar kata-kata maaf. Sekarang aku hanya membutuhkan buktinya. Berikanlah padaku. Tapi sekarang aku belum bisa memberikan buktinya padamu. Limanman, aku sudah berulang kali memaafkanmu. Apakah kau merasa aku mudah dikalahkan? Tidak, Momo, dengarkan aku. Bukti-bukti itu adalah beberapa rekening bank dari perusahaan yang tidak terpercaya. Aku takut Zhou Yuan akan menghancurkan bukti tersebut. Jadi semuanya sudah tercatat di kepala. Tulis. Sepertinya aku terluka di kepala saat di rumah sakit. Hanya saat aku tenang, aku mungkin bisa mengingat angka-angka itu. Ibu Li percaya bahwa aku akan memutuskan jalan hidupmu. Tempat ini sangat aman. Apa yang tidak tenang darimu? Aku takut kalau aku sudah mendapatkan buktinya, kamu akan mengusirku. Kalau aku ketahuan oleh Zhou Yuan, pasti akan kembali dan diberi terapi listrik. Tidak bisa kamu pikirkan orang lain dengan buruk begitu, karena aku sudah menyetujui kamu. Tentu saja akan melindungimu sepenuhnya, dan aku sudah membeli rumah sakit itu. Bahkan jika kamu kembali, kamu tidak akan tersengat listrik, tenang saja. Apa? Kirim aku ke luar negeri? Ya, asalkan aku menjauh dari Shen Zhuo dan Zhou Yuan. Aku pasti akan segera ingat. Cukup, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Gu Jingyao membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Mari kita kunjungi tempat lamanya. Kenapa kalian membiarkan Limanman pergi? Kalian keluar dulu. Bukankah aku sudah bilang, tunggu sampai dia mengembalikan 1 miliar itu, baru hutangmu akan dihapus. Aku tidak perlu dihapuskan, ini 30 juta. Ambil uang ini dan pergi. Kau sudah menjual Ibu Li kepada Gu Jingyao. Saya tidak berkewajiban untuk menjelaskan padamu. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil satpam. Kamu selesai. Keluarga Sen dan paman kedua tidak akan membiarkanmu pergi. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan sinar matahari dan bulan. Keluarga Sen meskipun kaya, tapi dibandingkan dengan keluarga Gu, tidak ada artinya. Sekarang saya adalah orang Gu Jingyao. Apakah dia berani untuk menyentuh saya? Aku ingat apa yang kamu katakan. Setelah aku selesai dengan Gu Jingyao, aku akan menagih hutang ini dari kamu. Zhou Yuan, kamu seorang laki-laki yang naik pangkat berkat istrimu. Kamu punya hak apa untuk menggulingkan? Gu Jingyao menyarankan kamu untuk mengenali realitas. Jangan main-main. Dan mengundang malu sendiri. Kamu. Halo, Paman R. Gu Jingyao menghabiskan 30 juta untuk menyuap polisi. Sekarang dia membawa Ibu Li pergi. Apa? Gu Jingyao anak itu begitu dermawan? Sekarang bagaimana? Tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku mendapatkan bukti dari Ibu Li. Saya akan mengirim orang untuk mencari bawahannya. Tunggu kabar dari saya. Gu Jingyao membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Berwisata ke tempat yang pernah dijelajahi. Tidak perlu saya tuliskan. Saya menulis batas waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Jika tidak, maka tidak perlu menulis sama sekali. Kamu menghafalkan semuanya ini? Berikan. Apa? Dompet elektronik Zhou Yuan yang 1 miliar. Berikan sekarang. Ibu Lin, apa yang telah saya lakukan yang membuat Anda marah? Tidak ada. Saya selalu menganggap Anda sebagai teman terbaik saya. Apa itu? Kau pintar, cantik, dan kaya. Kau pergi kemanapun selalu ada matahari. Tapi matahari tidak punya teman. Hanya ada pengikut yang mengelilinginya. Aku merasa tidak kalah dari siapapun. Hanya saja keadaan keluargaku buruk. Aku tidak rela. Jadi kau kekurangan uang. Sekarang kau mengatakan ini, ada artinya. Saya tidak ingin terlibat dalam pertikaian klan kaya kalian. Hanya ingin hidup biasa. Tidak bermakna. Ini untukmu.
Hiduplah seperti yang kau inginkan. Jadi mengapa kau mengambil uangku? Upah untuk melakukan kejahatan berbeda dengan hadiah dari teman baik. Saya akan mengaturmu untuk pergi ke luar negeri. Kamu tinggal di sini beberapa hari saja. Cheer. Proyek akhirnya selesai. Setelah ini, aku harus benar-benar libur panjang. Aku sudah kelelahan sampai hampir mati. Ngomong-ngomong soal kelelahan, siapa yang bisa sekuat Direktur Sen? Apa bisa dibandingkan? Tuan Sen memiliki kasih sayang cinta. Kami yang masih lajang ini bagaimana? Saya sangat senang kalian datang ke pesta perayaan pembangunan Longlin. Sebagai proyek investasi terbesar dari grup Sen, sangat berarti. Dalam setahun terakhir, perusahaan telah mengalami banyak badai. Tapi untungnya, kami berhasil menghadapi tekanan yang ada. Keberhasilan ini membuat proyek kita terwujud. Keberhasilan ini tidak lepas dari usaha bersama kita semua. Oleh karena itu, saya dengan serius berjanji kepada kalian semua untuk meningkatkan dividen sebesar 10% dari yang sudah ada. Luar biasa, hahaha. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada satu orang. Dialah yang memberikan dukungan besar. Hanya dengan cara itu grup ini bisa bangkit kembali. Tuan Gu Jingyao. Selamat datang, Tuan Gu. Baiklah, saya tidak akan mengganggu waktu perayaan kalian. Silakan nikmati makanan dan minumannya. Tuan Sen benar-benar tahu cara memahami orang. Ya, dari mulut Tuan Gu, ucapan itu terasa agak tidak baik. Ya, kamu bukan pertama kali melihatku dengan niat buruk. Jangan main-main. Ada kabar tentang Zhou Yuan? Belum, tapi aku sudah memerintahkan detektifnya. Beritahu aku segera jika melihatnya. Selamat atas investasi Guzong yang sukses. Dengan pemuda berbakat dan pandangan tajam seperti Anda memimpin grup, benar-benar merupakan keberuntungan bagi keluarga Gu. Memiliki seorang pemuda berbakat dengan pandangan tajam seperti Anda memimpin grup, benar-benar merupakan keberuntungan bagi keluarga Gu. Oh, tidak juga. Grup Sen bisa mendapatkan proyek pembangunan kembali Longlin karena kepanduan Mer. Sen, ingatlah, pada masa ketika ketua dewan direksi yang lama masih ada, proyek seperti Longlin Heavy Sword ini tidak akan mendapat promosi besar seperti ini dari grup. Hanya bisa mengatakan bahwa situasinya telah berubah. Kakak kedua, apa maksud Anda dengan kata-kata itu? Jangan berpikir terlalu banyak. Ini hanya kenangan seorang kakek tentang masa lalu. Bagaimanapun juga, sekarang grup ini sudah menjadi milik orang-orang muda. Begitu banyak anak muda yang gelisah bersaing. Bagi grup ini, apakah itu berkah atau bencana? Aku juga baru tahu setelah berada di posisi ini, betapa sulitnya mengelola sebuah grup ketika bahkan orang-orang terdekatku tidak membantuku. Mengelola sebuah grup itu sangat sulit. Paman kedua, saya memang sangat mengagumi keluarga Gu. Pokoknya terima kasih kepada keluarga Gu yang telah memberi bantuan kepada keluarga Sen. Tidak perlu sungkan. Saya menghargai kepribadian Tuan Sen. Sepertinya saya tidak salah pilih. Kadang saya berpikir, jika dulu kedua keluarga kita bersatu dengan kuat, betapa baiknya itu. Hanya saja ada orang yang cepat mengambil keputusan, semua ini jadi sia-sia. Keluarga Gu saat ini tidak akan menerima wanita yang sudah menikah, kan? Keluarga Gu tidak keberatan. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian berdua, selamat tinggal. Paman kedua. Saya sudah menemukan bukti korupsi di dalam grup. Tunggu sampai saya memverifikasi informasi. Akan segera semua rayap ini mendapatkan hukuman yang pantas. Tuan Kedu, Anda tenang saja. Maka saya tunggu kabar baikmu. Tidak menyangka Anda punya fobia kotoran yang begitu parah. Dia benar. Keluarga Gu tidak akan menerima seorang wanita yang pernah menikah sebelumnya. Masalah keluarga Gu, keputusannya ada padaku, dan keluarga kita tidak melakukan pernikahan politik. Itu adalah kesalahanmu. Apakah orang yang dia sebutkan tadi itu aku? Keluarga kita memang sudah saling mengenal. Paman Sen diam-diam telah berjanji dengan ayahku. Jika lahirnya laki-laki, maka akan saling menyebut saudara. Jika lahirnya perempuan, maka akan disebut pertunangan anak-anak. Benarkah itu? Bagaimana saya tidak pernah mendengar tentang ini? Siapa yang tahu kamu gila saat kuliah? Harus menikah dengan Zhou Yuan. Jadi ayahku marah dan memutuskan hubungan dengan keluargamu. Keluarga Sen kalian sebagai pihak yang melanggar kontrak, tentu saja juga tidak akan mengumumkan secara besar-besaran. Ini jangan-jangan kamu buat-buat untuk membuatku senang, kan? Saya tidak punya ingatan sedikit pun tentang itu.
Kamu masih ingat ada seorang anak laki-laki yang selalu ada di belakangmu saat kecil? Anak laki-laki itu tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Kamulah yang memanggil ambulans. Anak kecil itu adalah kamu. Rambut poni kamu saat itu di sini. Tidak heran tidak melihat mobil. Sejak saat itu, aku sudah menyukaimu. Ternyata saat itu kamu sudah memiliki perasaan yang tidak biasa padaku. Seandainya aku tahu, aku tidak akan menyelamatkanmu, bagaimanapun juga. Aku sudah terlanjur bergantung padamu, paman kedua. Kenapa kau datang? Paman kedua. Kenapa kau datang? Aku juga suami sah Senmo. Ini adalah acara perayaan Sen Group. Kenapa aku tidak bisa datang? Suami yang sah. Segera tidak lagi. Apa maksudnya? Tadi Senmo bilang di depan semua orang. Dia sudah mendapatkan bukti korupsi internal perusahaan. Begitu masalahmu terbongkar, perceraian itu bisa terjadi dalam sekejap. Ibu Tian itu benar-benar jahat. Dia pasti dibayar oleh Senmo. Apakah aku sudah bilang padamu, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Itu 1 miliar. Loh, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kau buat? Hanya untuk 1 miliar yang sepele itu? Seandainya kita menemukan Limanman lebih awal, kita tidak akan sampai pada keadaan yang begitu pasif. Limanman pasti sudah dibawa pergi oleh Senmo. Paman kedua, sekarang harus bagaimana? Kau pergi cari Senmo, berlutut dan minta maaf. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkanku? Maafkanmu, kau memang punya harapan yang indah. Aku minta kau menyetujui dia untuk menandatangani surat perceraiannya. Jika menandatangani, aku tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Terlalu kecil. Pikiranmu terlalu sempit. Yang kuinginkan adalah kau memanfaatkan kesempatan menandatangani di rumah Senmo itu untuk mencari kesempatan memaksa dia minum ini. Bisa. Ini adalah obat penghambat saraf. Saya hanya perlu membuatnya lumpuh selama seminggu. Setelah itu, saya bisa memindahkan semua aset. Nanti kita pergi. Siapa yang masih bisa menemukan kita? Ini tidak akan membunuh, kan? Sudah saatnya seperti ini. Kamu masih memikirkan hal-hal kecil seperti itu? Baiklah, berlututlah dengan tegas. Minta maaflah dengan tulus. Bagaimanapun juga, aku sudah terikat padamu. Kecuali mati, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bisa berkata-kata manis juga, bahkan bilang dirinya bukan ahli cinta. Saya akan menerima telepon ini. Zhou Yuan datang. Zhou Yuan datang. Kamu ambil dulu data tersebut kembali dan urus. Saya masih ada sesuatu yang harus ditangani. Halo, maafkan saya. Saya baru saja menerima telepon dari sekretaris di pesta. Katanya audit spot check telah datang ke perusahaan. Aku yang terburu-buru kembali untuk merapikan data. Aku benar-benar tidak sengaja. Kau percayalah padaku. Tidak apa-apa. Aku ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Ngomong-ngomong, terima kasih telah mendukungku hari ini. Orang tua itu aneh sekali. Aku sudah lama tidak suka padanya. Karena menjaga muka grup, saya tidak ingin menghukum dia di depan umum. Syukurlah ada kamu, terima kasih. Hal seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana bisa dianggap enteng? Kalau bukan karena kamu menghukumnya hari ini, mungkin dia akan mencoreng saya di rapat pemegang saham berikutnya. Gu Jingyao, saya sungguh-sungguh berterima kasih padamu. Tolong jangan anggap remeh. Sekretaris saya, Senmu, baru saja mendengar di pesta bahwa Sen Zong berkolaborasi dengan Zhou Yuan untuk membunuhmu. Ini pasti harus, tunggu. Kita berdua sekarang tidak nyaman. Malam ini, kamu datang ke rumahku untuk membahasnya. Baik, kamu sibuk dulu. Jika perlu bantuan, bilang saja. Hal kecil. Kalau tidak bisa menang, ya bunuh saja. Benar-benar pertempuran bisnis yang sederhana. Ekor rubah akhirnya terlihat. Bagaimana dengan akun yang diberikan Jin Yao Limanman? Saya sudah mengecek cara transfer mereka melalui koneksi saya. Selama setahun ini tidak pernah digunakan. Jadi saya rasa ini adalah asap palsu dari Sen Zong. Kita sudah bekerja sia-sia. Tidak apa-apa. Setidaknya catatan transfer sebelumnya bisa dijadikan bagian dari bukti. Mari kita laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi, tapi kita belum menemukan bukti langsung. Jika kita melaporkan sekarang, bukankah itu sia-sia? Sen Zong sangat licik. Aku khawatir kamu dalam bahaya. Siapa yang bilang padaku bahwa persaingan kekuasaan adalah hidup mati? Aku sudah memutuskan. Jangan mengecewakan aku ya. Jadi, apakah kamu sudah memutuskan untuk melanjutkan? Apakah aku punya pilihan? Baiklah.
Aku akan menemanimu sampai akhir. Jadi, apa rencanamu? Aku membutuhkanmu untuk mentransfer seluruh investasi 10 miliar yuan dari keluargaku ke rekening grup. Lalu datanglah ke kantorku 1 minggu kemudian, menggunakan transfer sebagai alasan untuk bertengkar denganku. Bertengkar. Shenzong bukan menyuruh Zhou Yuan mencari kesempatan untuk mendekatiku. Kita akan memberinya kesempatan seperti itu. Dan dengan sifat Shenzong, dia pasti akan mengincar 10 miliar ini. Benar, lalu apa selanjutnya? Selanjutnya aku akan membawa Zhou Yuan ke rumah. Yakinkan dia untuk berdiri di pihak saya. Apakah kamu yakin? Saya akan merekam semuanya dengan kamera pengawas. Lagi pula Jin Yao. Bukankah ada kamu juga, Shenmo? Kamu semakin mirip dengan seorang CEO sejati. Semua ini berkat ajaran Guzong yang baik. Mari kita bahas rinciannya sekarang. Saya punya sebuah tempat besar untuk uang. Zhou Xian mulai berbicara dan mencicipi. Ayo. 1 minggu yang lalu di perayaan ribuan sisik naga, Tuan Shen pergi tanpa pamit, membuat Tuan Gu panik dan berkeringat dingin. Begini, aku kira ada apa-apa, ternyata tidak. Sudah bubar. Jangan terburu-buru. Coba pikir, sudah 1 minggu ini, kamu pernah bertemu Pak Gu di kantor? Sebenarnya belum pernah. Kamu maksudnya Ah Cheng sedang bertengkar? Menurutmu bagaimana? Aku lihat Pak Gu tadi. Kalau kamu berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya, aku tidak akan mengalah dalam masalah ini. Aku sangat percaya padamu. Tapi ini cara kamu memperlakukanku? Pergi. Ini adalah sikapmu, benar. Kalau begitu, Shenmo, kita putus saja. Kalian sudah menyelesaikan pekerjaan kalian, kan? Bos Zhou sudah pulang. Selamat tinggal, Bos Zhou. Baik. Zhou Yuan. Mengapa kau datang, Tuan Puteri? Jangan tersenyum begitu akrab, hanya akan membuatku merasa mual. Maafkan aku datang untuk bertobat kepadamu. Apakah kali pertobatanmu sedikit? Mohon pergi. Tidak, saya akan melaporkan ini. Di mana Gu Jingyao? Dia tidak menjemputmu? Jangan sebut namanya. Apakah aku terlihat mudah dipersulit? Mengapa kalian semua berbohong padaku? Apakah perasaanku itu murah? Berbohong padamu. Apa yang Gu Jia ingin lakukan padamu? Apakah kamu butuh bantuanku? Apa yang kalian lakukan juga sama buruknya? Ini semua berkat kalian. Sekarang aku tidak percaya pada kata-kata pria manapun. Aku tahu tindakan yang aku lakukan sebelumnya telah melukaimu. Kamu juga tidak bisa menerimanya. Aku juga tahu kamu tidak akan memaafkanku. Lalu kamu datang kemari untuk apa? Apa kamu tidak takut saya melapor dan menangkapmu? Saya tahu saya tidak bisa mengmu dalam hal perasaan, jadi saya berencana untuk meminta maaf dengan cara lain. Saya sekarang tidak kekurangan uang. Bukan uang, saya punya bukti penggunaan dana publik oleh Shen Zongnong. Saya hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Maafkan saya. Ketika Zhou Yuan datang mencarimu, kau harus berhati-hati. Sudahlah, kau akan memeluk sampai kapan? Seandainya aku tidak terbuai oleh uang, pasti lebih baik. Kita masih pasangan yang saling mencintai. Jangan bicarakan itu lagi. Jangan berharap aku akan memaafkanmu hanya karena beberapa kata baik darimu. Ayo, aku kebetulan ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kemana? Pulang. Ada apa? Tidak menyangka kau masih menyimpan pakaianku. Oh, lupa. Aku naik untuk mengambil sesuatu. Bagaimana? Semuanya berjalan lancar? Aku sudah sampai di rumah Shen. Semua berjalan lancar. Tiket pesawatmu untuk ke luar negeri sudah dipesan. Selanjutnya, lakukan sesuai rencana. Ingat, lakukan dengan bersih. Ketika Zhou Yuan keluar, kau tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, lakukan dengan bersih. Tanda tangani.
Kamu memanggilku ke sini. Untuk ini, tidak salah. Tanda tangan saja, sebenarnya bisa melalui jalur hukum. Tapi aku tidak ingin membuang banyak waktu. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit waktu untuk mempertimbangkan? Bisa saja. 55.004. 321. Sudah dipikirkan baik-baik, aku kira masih ada tempat untukku di hatimu. Jangan terlalu berpura-pura lagi, pikirkan tentang apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak melaporkanmu ke polisi karena tidak ingin grup Sen mendapat berita negatif lagi. Kau tidak masih memiliki harapan, kan? Tanda tangani, jangan buat aku mengulanginya lagi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tempat ini bukan lagi rumahmu. Saya sudah menandatanganinya. Apa kita bahkan tidak bisa minum segelas untuk perpisahan? Saya tidak berani minum alkohol ini. Saya tidak berani minum alkohol ini. Kenapa? Masih takut saya akan membahayakanmu? Lihat, kamu sampai ketakutan. Tidak tahu mengira kamu benar-benar ingin mencelakaiku. Berikan padaku. Saat kamu tersenyum, kamu tetap terlihat sangat cantik. Aku dulu tertarik padamu karena senyummu. Itulah sebabnya aku menyatakan perasaanku. Iya. Saat itu, kamu adalah orang yang terkenal di sekolah. Banyak gadis yang menganggapmu pangeran tampan. Tahu nggak kamu bagaimana aku menghabiskan 4 tahun ini setelah bersamamu? Aku tahu bagaimana aku menghabiskan 4 tahun ini. Maaf. Sekarang aku berpikir, saat itu aku benar-benar sombong. Untuk bisa bersamamu, aku membatalkan janji pernikahan dengan Gu Jingyao. Sekarang aku berpikir, aku benar-benar bodoh. Sebagai seorang pria, hanya dengan mengalami cukup banyak, baru dapat menghilangkan kebodohan masa muda, atau tetap polos dan bahagia di dunia yang penuh tipu daya ini. Sebaliknya sangat berharga. Salam minum untuk kenangan indah kita. Minum? Kenapa engkau tidak minum? Apakah benar ada masalah dengan minuman ini? Ternyata kamu sudah menyadarinya sejak lama. Menyadari apa? Menyadari bahwa kamu meracuni minuman ini. Setelah Sanbo sampai di rumah, apapun yang Zhou Yuan katakan, jangan sekali-kali minum apa yang dia berikan padamu. Pasti ada yang salah. Kamu hebat, Zhou Yuan. Hingga akhir, aku selalu berharap kamu bisa menghentikanku untuk meminum gelas ini. Kamu sangat mengecewakan. Senbo, aku sangat berharap kamu mati. Kenapa kamu membenciku seperti ini? Sejak kita menikah, apa yang salah dariku padamu? Aku membawamu masuk ke grup Sen, memberimu pekerjaan eksekutif, memberikanmu gaji tinggi. Aku tidak pernah menyusahkanmu. Lihatlah. Ini semua karena sikapmu yang angkuh. Apakah kamu benar-benar baik padaku? Apakah kamu tahu bagaimana orang-orang di perusahaan berbicara tentangku di belakang? Mereka memanggilku pria bergantung. Hal-hal ini tidak pernah kamu sebutkan sebelumnya. Apa yang akan terjadi jika aku sudah bilang kepadamu? Engkau masih menggunakan cara-cara keluarga Sen untuk menyelesaikan masalah. Aku telah berusaha keras selama bertahun-tahun. Tetapi setelah menikah denganmu, semua yang telah kulakukan justru dianggap menjadi sesuatu yang seharusnya. Aku telah menanggung malu dan beban. Semua itu hanya untuk menjadi kepala keluarga Sen. Namun, aku tidak pernah mengira. Ternyata di atas keluarga Sen masih ada keluarga Gu. Saat aku menemukan barang yang kulawan untuk dapatkan, hanya perlu dimiliki sejak lahir. Jadi aku mengerti. Ada orang yang lahirnya sudah di Roma. Ada yang lahirnya sudah seperti kerbau dan kuda. Maka sekarang aku begini. Mengapa masih harus berusaha? Jadi kamu bersekongkol dengan Sen Zong. Memindahkan aset internal kelompok. Apakah kamu tahu bahwa dia memanfaatkanmu untuk mencelakaiku? Tentu saja aku tahu. Hanya paman kedua yang tidak menganggapku sebagai kuda atau keledai. Jika aku tidak membantunya, aku harus membantu siapa? Zhou Yuan, hatimu lebih tinggi dari langit, tapi hidupmu lebih tipis dari kertas. Jika kamu benar-benar begitu tinggi hati, mengapa tidak memulai bisnis sendiri? Mengapa tidak? Apakah karena kamu tahu bahwa kamu tidak mampu? Atau kau pikir aku akan merendahkanmu? Hahaha, memulai bisnis. Mulai dari nol, susahnya itu. Apakah kamu memahami situasi ekonomi saat ini? Satu kalimat sepele langsung menyingkirkan saya. Saya bilang padamu, mimpi di siang bolong.
Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Kamu sebenarnya mau bagaimana? Sudahlah, kamu dan Gu Jinyao lahir sudah dengan sendok emas. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan kalian. Minumlah. Jangan paksa aku. Perjanjian ini kamu tanda tangani tanpa melihatnya. Sekarang lihatlah, terutama tentang pembagian harta ini. 500 juta. Ini yang aku berikan kepada kamu secara pribadi. Tetapi syaratnya kamu harus mengembalikan uang yang kamu curi dari grup. Dan membantu aku menegakkan hukum terhadap Shen Zhongsheng. Selama beberapa tahun ini aku sudah berbuat banyak untukmu. Dan kamu masih harus memberiku 5 miliar. Satu jalur adalah jalan hidup. Satu jalur adalah jalan mati. Kamu pilih yang mana? Zhou Yuan, jangan buat aku kecewa. Tidak menyangka kamu benar-benar berhasil, Zhou Yuan. Aku memang tidak salah menilai kamu, paman kedua. Apakah yang aku lakukan selama ini benar atau salah? Ada apa? Sampai sebelum perceraian, dia masih memikirkan saya. Tiba-tiba merasa sedikit bersalah padanya, sebagai pasangan suami istri. Ada sedikit emosi itu seharusnya, tapi rencana kita hampir sampai di penghujungnya. Jangan sampai kamu mengacau di saat-saat penting. Paman kedua, saya ikut kamu. Tidak perlu terburu-buru. Saya sekarang sudah menyelidiki dengan jelas. Grup Gu sudah mentransfer semua dana investasi ke rekening. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Apakah kamu berniat untuk memindahkan semua uang ini? Bagaimana mungkin grup Shen bukan milik Shenmo sendiri? Jika kita memindahkan uang ini, itu sama saja dengan dana pensiun kita. Bukankah itu lebih banyak daripada sedekah yang diberikan kepadamu? Jadi kita masih seperti sebelumnya, membagikan uang ke perusahaan cangkang, lalu mentransfernya ke luar negeri, memikirkan cara sebelumnya, mentransfer 10 miliar dana sekaligus. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kita harus atas nama grup. Pindahkan semua uang ke akun investasi luar negeri grup Shen. Tapi badan hukum cabang luar negeri adalah Anda. Ini melibatkan penyalahgunaan jabatan. Jika perusahaan menyidiknya, Anda akan mendapatkan masalah besar. Apakah perlu Anda ingatkan tentang hal ini? Saya sudah menemukan orangnya. Selama ada bantuannya, tidak hanya transfer uang ini aman sepenuhnya, tapi juga bisa membersihkan kecurigaan kita. Siapa yang begitu hebat ya dia? Siapa yang begitu hebat ya dia? Shenmo benar. Shenmo tidak hanya CEO Group, tapi juga mitra yang ditunjuk keluarga Gu. Transfer yang diotorisasi olehnya pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Tak heran adalah paman kedua. Rencana ini benar-benar sempurna. Apakah masih perlu saya lakukan sesuatu? Apakah ada perangkat untuk melakukan transfer? Saya tidak punya, tapi saya tahu sesuatu. Di mana menaruh perangkat itu? Kalau begitu, cepat pergi saja. Pengirim dan penanda tangan otorisasi transfer tidak boleh sama. Maka siapa yang harus saya gunakan untuk melakukan ini? Gunakan namamu. Tapi aku sudah melihat. Shen Meng tidak meminta bagian sumber daya manusia untuk menghapus akunmu. Kamu masih merupakan eksekutif senior dari grup Shen. Kamu masih bisa masuk. Ini adalah kesempatanmu untuk mengubah hidupmu. Jangan ragu, segera lakukan. Semoga kita selamat dalam perjalanan. Semoga mendarat dengan aman. Haha, paman kedua. Kau tidak bisa pergi. Kenapa? Karena saya tidak setuju. Karena saya tidak setuju. Tidak ada pingsan. Zhou Yujun, kau berani menipu saya. Saya mempercayaimu begitu banyak. Kau bilang diam-diam, selama kau kembali semua dana yang telah dipindahkan. Dia tidak akan mengejar lagi uang yang aku pindahkan dengan kemampuanku. Mengapa harus kembali? Pergi. Shenzong, kau juga anggota keluarga Shen. Apa untungnya bagi kamu jika meruntuhkan kelompok ini? Dulu aku ikut ayahmu membuka jalan. Kerja keras dan menerima setiap tanggung jawab. Tidak ada prestasi tetapi ada kerja keras. Apakah kau mengakui ini? Jika tidak mengakui,
Aku tidak akan menutup mata terhadap hal-hal yang kau lakukan terkait transfer aset grup, tetapi kau tidak seharusnya mendorong Zhou Yuan untuk menipuku. Pada hal ini, kau telah melanggar batas. Semua karena ayahmu dulu menyerahkan grup itu kepada seorang gadis kecil yang dipenuhi pikiran cinta. Aku hanya akan menganggap bahwa aku menemukan dan mengontrol Zhou Yuan. Waktu itu sama dengan mengendalikan presiden grup Shen. Kamu tahu betapa putus asanya aku? Berkata-kata manis, membalikkan kebenaran, mengemas kejahatan diri sendiri. Tidak ada pilihan lain. Jika kamu benar-benar menjadi presiden, itulah bencana bagi grup Shen. Ayah mungkin telah melihat ini dengan jelas, sehingga dia tidak memberikan posisi itu padamu. Itu karena dia bodoh. Karena kita berdua tidak dapat mencapai kesepakatan dalam hal ini. Jadi aku akan pergi dulu. Apakah kau berani menghentikan Zhou Yuan? Aku memberitahumu. Kau telah sukses melewatkan kesempatan untuk menjadi miliarder. Apa yang kau lakukan padanya? Ada persiapan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Obat penghambat saraf adalah obat terlarang. Dan juga obat yang diberikan Zhou Yuan padaku sebelumnya. Kau mendapatkannya dari mana? Itu pasti dari dokter rumah sakit jiwa itu, kan? Kalau kau sudah tahu, berarti Zhou Yuan telah gagal. Tapi aku penasaran. Bagaimana kamu meyakinkannya? Dia berada di posisi tinggi, terlalu lembek. Dia adalah orang yang berpotensi besar di tempat kerja. Tapi justru saya memanfaatkan hal itu, agar dia melakukan hal yang benar. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi mengejar tanggung jawabnya. Sungguh bodoh. Kamu juga pantas menjadi presiden grup. Kamu mengira pasar seperti apa? Permainan anak-anak. Kebencian mungkin memberi orang kekuatan, tapi pengampunan yang dapat membawa kebijaksanaan. Ini mungkin adalah keadaan yang tidak akan kamu pahami seumur hidupmu. Kamu sama sekali tidak berniat membawanya ke luar negeri, kan? Oh. Bagaimana kamu tahu? Karena dia tahu terlalu banyak rahasiamu, dan dia juga memiliki hubungan pernikahan denganku. Hanya dengan menyimpannya di dalam negeri, aku bisa mengalihkan perhatian polisi. Kamu sudah memikirkan semua rencanaku. Tapi kamu terlihat sama sekali tidak takut. Paman, ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu. Saya sudah merekam semua hal ini. Perekaman bisa dihapus. Obat juga bisa diminum lagi. Selama saya belum pergi, semua masih bisa diperbaiki. Kamu tidak punya kesempatan lagi, Gu Jingyu. Kamu tidak punya kesempatan lagi, Gu Jingyu. Aku seharusnya sudah menduga ini adalah karya tanganmu. Antara kalian berdua, dalam cinta, selalu ada persaingan seperti ini. Kau pasti tidak merasa tenang jika dia melakukannya sendirian. Sekarang kau tahu hubunganku dengan Shenmo. Kau berani bertindak. Kau tidak takut benar-benar membuatku marah? Membuatmu marah? Kalau karena takut jadi ragu-ragu. Bagaimana mungkin keluarga Gu dan keluarga Shen bisa membangun usaha sebesar ini? Tunjukkan sedikit rasa hormat kepada senior di dunia bisnis. Jika generasi muda keluarga Gu adalah Tuan Shen yang tua, saya pasti akan bersikap serius. Tapi kamu hanyalah rubah licik yang memungut sisa makanan di belakang harimau. Kalau bukan karena namamu Shen, apakah kamu merasa layak berdiri di sini berbicara denganku? Jika begitu, saya pasti akan datang berkunjung di lain waktu. Tanyakan pada Pak Gu cara mendidik cucu-cucumu. Apakah aku telah membiarkanmu pergi? Hehehe. Mengapa kau tertawa? Aku tertawa karena kalian gagal di menit terakhir. 100 nyawa, 1 kesalahan. Kalian bukan hanya bergantung pada rekaman video dan suara ini. Aku sudah menyadarinya saat masuk. Jadi kami menghindari semua tempat yang mencurigakan. Kami masih memiliki bukti yang diajukan oleh Liman Man. Sangat disayangkan. Semua transfer tersebut berasal dari orang bodoh ini. Sedangkan saya hanya menyetujui permohonannya. Lalu kemana perginya uang ini? Silakan tanyakan padanya. Kamu tidak berpikir kamu akan menang, kan? Apa yang terjadi ini? Padahal sudah dipindahkan. Kalian melakukan apa? Tidak ada, hanya memberitahu Bang lebih awal.
Minta mereka mengembalikan semua dana yang masuk ke akun cabang hari ini. Sama sekali tidak sesuai dengan proses manajemen dana mereka. Dan saya sudah menyuap Anders di cabang ini. Mereka pasti tidak akan setuju dengan permintaan tidak masuk akal kalian. Orang biasa memang tidak bisa membuat bank mengubah prosesnya. Kecuali jika kamu adalah anggota dewan mereka. Kami sudah lama menduga kamu akan melarikan diri. Jadi saya meminta Gu untuk mentransfer dana investasi 100 miliar untuk pembangunan Longling City lebih awal. Tujuannya adalah untuk membangkitkan keserakahanmu. Proses pencucian uang yang kamu rancang sebelumnya meskipun tersembunyi, tapi sangat rumit, kamu tidak punya cukup waktu. Diperlukan metode transfer cepat. Ditambah obat penghambat saraf yang kamu berikan kepada Zhou Yuan. Jawabannya jelas sekali. Dan menurut Anderson yang mengatakan, beberapa tahun terakhir ada banyak dana yang bocor ke rekening pribadi di dalam bank. Kita telah mengecek aliran uang tersebut, dan sangat cocok dengan daftar yang diberikan Limanman kepada kita. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, saya telah memberikan Anderson jutaan. Dia tidak mungkin memberitahu kalian informasi pribadi saya. Kamu tidak takut dia kabur? Kabur. Polisi sudah menunggunya di luar selama 11 menit. Oh, yang ini tidak cocok. Yang ini juga tidak. Oh, penting. Kamu cepat bantu aku lihat, mana yang cocok dipakai. Aku belum selesai ini. Kamu lihat sendiri dulu ya, nanti aku bantu kamu lihat. Kamu pikir warna grapefruit dan warna merah muda mana yang lebih membuat kulit terlihat cerah? Semua terlihat cerah. Kamu pakai apa saja pasti cantik. Kamu ini pakai apa sih? Kamu ini pakai apa? Kamu sudah berlama-lama di cermin, tapi jadi seperti ini. Aku suka, kamu peduli. Tapi dengan pakaian seperti ini, pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftar. Cukup unik juga.